Kembali bersama kami di Metro Siang, permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Dirut PT Pelindo II Ergelino terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak. Aulia Pane memantau langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aulia, apa pertimbangan hakim menolak permohonan Ergelino? Ya, Zulfia, Hakim Ujiati yang memutus perkara pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Ergelino ini menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Ergelino, dan tadi dalam persidangan menyampaikan bahwa penetapan Ergelino sebagai tersangka ini dalam kasus pengadaan kui kontainer crane di PT Pelindo II tahun 2010 ini dianggap sah dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan tadi menurut Hakim Ujiati di dalam persidangan, KPK ini dianggap sudah memiliki dua alat bukti yang cukup sah dalam menentukan Ergelino sebagai tersangka, karena penyelidikan terhadap Ergelino ini sudah dilakukan sejak bulan Maret 2014 sampai akhirnya Ergelino ini ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2015. Dan memang sidang pra-peradilan atas pemohon Ergelino dan termohon dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah berlangsung sebanyak 5 kali sejak tanggal 18 Januari lalu, dan dari pihak pemohon maupun termohon juga ini sudah memberikan sejumlah argumen dan juga sudah menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah saksi ahli dan juga saksi fakta. Saksi ahli ini baik oleh dari KPK ataupun dari tim pemohon Ergelino ini sudah dihadirkan, mulai dari saksi hukum pidana, ahli keuangan, dan juga saksi yang lainnya. Dan memang salah satu poin, Zilvia, yang menjadi gugatan pra-peradilan ini selalu diulang oleh tim kuasa hukum Ergelino Magdir Ismail yang menyatakan bahwa penetapan Ergelino sebagai tersangka ini dianggap tidak sah karena belum melampirkan hasil kerugian negara. Namun tadi dalam persidangan Hakim Ujiati menyampaikan bahwa merujuk pada peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa seseorang ini bisa ditetapkan sebagai tersangka walaupun belum ada bukti kerugian negara ataupun kerugian negara ini masih dalam proses perhitungan. Dan memang tadi dalam persidangan ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan juga Alexander Marwata yang menanggapi positif hasil dari putusan sidang pra-peradilan ini. Dan tadi Basaria Panjaitan juga menyampaikan kepada kami bahwa akan segera memanggil mantan Dirut PT Pelindo II Ergelino, namun apakah akan langsung dilakukan penahanan? Tadi Basaria menyampaikan bahwa masih akan menunggu atau melihat hasil penyidikan selanjutnya. Dan juga terkait dengan hasil ini kami juga tadi sempat meminta keterangan dari tim kuasa hukum Ergelino yakni Magdir Ismail yang menyampaikan bahwa merasa kecewa atas putusan dari hakim ini, namun belum mengetahui apakah akan melakukan ataupun langkah-langkah selanjutnya terkait dengan hasil dari pra-peradilan kali ini. Dan berikut adalah wawancara kami dengan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan juga kuasa hukum Ergelino Magdir Ismail. Kan putusan resmi kan kita belum terima, masih dibacakan sama-sama kita dengar tadi. Setelah nanti putusannya resmi, kita ekspos, kemudian baru kita membuat langkah-langkah berikutnya. Masuk penahanan, Bang? Ya, bisa jadi. Oke? Ini sangat berbahaya putusan seperti ini. Semua orang bisa saja ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan yang cukup berkenaan dengan pasal yang tidak dipersangkakan. Ini berbahaya. Ini yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Yang kita kehendaki adalah seperti itu. Tetapkanlah orang sebagai tersangka, ya, sepanjang penetapan tersangka itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan pasal yang hendak dipersangkakan. Kan nggak bisa orang mencuri ditetapkan sebagai tersangka melakukan korupsi, ya kan? Kalau korupsi itu jelas unsurnya, melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan kemudian merugikan keuangan negara. Mana buktinya untuk menetapkan Pak Linus? Untuk sementara, Zilvia, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Aulia Pane melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.